pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan campuran aspal. Sudah terlihat di layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk tujuan dari perencanaan campuran aspal itu, yang pertama untuk mendapatkan campuran antara agregat dan aspal yang setelah terpasang sebagai bagian pekerjaan yang mempunyai kinerja memenuhi tuntutan beban lalu lintas dan pengaruh lingkungan. Campuran ini dirancang dengan seksama dapat diharapkan menjadi lapis campuran beraspal panas yang tahan terhadap beban lalu lintas dan pengaruh lingkungan selama tahun rencana. Jadi misalnya dalam waktu perencanaan selama 20 tahun ya untuk perkerasan lumpur, itu campuran tersebut harus dapat memenuhi atau dapat tahan beban lalu lintas selama 20 tahun. Jadi biasanya untuk perhitungan lalu lintasnya juga disesuaikan selama umur rencana tersebut, yaitu selama 20 tahun ke depan. Terus untuk prinsip dari perancangan perkerasan jalan, itu pada produksi campuran beraspal panas, agregat aspal itu digabungkan menurut proporsi yang tepat. Jadi bukan hanya mencampur, yang penting adonannya itu campuran panas, itu tidak ya. Jadi ada proporsi tersendiri dari agregat dan juga aspal ya, entah agregat halus maupun agregat kasar. Jadi kedua proporsi tersebut menentukan sifat-sifat fisik campuran beraspal panas dan akhirnya akan menentukan kinerja campuran beraspal untuk di lapangan. Jadi tujuan rumusan campuran rancangan ini itu menentukan proporsi agregat dan aspal yang ekonomis. Nah, jadi menentukan campurannya ya, entah berapa banding berapa. Kalau beton biasanya kan 1, 2, 3 atau berapa, nah, itu disesuaikan. Untuk aspal, untuk pekerjaan campuran aspal juga seperti itu. Terus yang dihasilkan, sehingga dihasilkan campuran yang mempunyai ciri-ciri yang di bawah ini, yaitu yang pertama kadar aspal yang cukup. Nah, kenapa kadar aspal cukup ini? Agar keawetan campuran beraspal panas juga terjamin. Jadi bukan yang lebih banyak itu lebih baik, itu bukannya. Jadi menentukan proporsi yang tepat, terus stabilitas yang memadai ini agar campuran beraspal panas mampu memikul beban kendaraan tanpa deformasi. Terus rongga udara yang cukup ini untuk pemadatan, agar akibat pemadatan oleh beban kendaraan, campuran beraspal panas tidak mengalami kegemukan atau blending dan kehilangan stabilitas atau rongga udara. Terus rongga udara yang maksimum ini agar campuran tidak mudah diresapi udara dan air. Jadi setelah dilakukan pemadatan itu air sama udara tidak mudah masuk lagi. Terus mudah dikerjakan. Ini agar campuran mudah dihambar tanpa segregasi dan mudah dipadatkan. Nah, segregasi ini juga biasa di beton ya. Jadi campurannya juga mudah dikerjakan, terus dihambarkannya juga mudah, campurannya juga sesuai. Bukan nanti kayak beton kan, misalnya segregasi itu agregatnya di bawah, terus campuran yang pasir semennya di atas, nah, tidak seperti itu. Terus tekstur permukaan yang kasar, kesat, dan keras apabila campuran beraspal panas digunakan sebagai lapis permukaan. Nah, ini tujuannya agar campuran beraspal panas mempunyai kekesatan yang cukup, terutama pada kondisi basah, pada saat basah itu. Jadi secara spesifik untuk tujuan akhir. Oke, jadi tujuan akhir dari perancangan campuran panas itu memilih proporsi tadi atau
Oke, tujuan akhir tadi lah, campuran itu untuk memilih proporsi atau kadar aspal unik yang menghasilkan lapis campuran beraspal panas dengan sifat-sifat kinerja yang seimbang. Terus kinerja akhir ini ya seperti sifat-sifat campuran aspal ya, yaitu dengan keawetan atau durability, kekedapan, impermeability ya. Ya, ini ya. Terus kekuatan atau strength, stabilitas, kekakuan, fitness, kelenturan, flexibility, ketahanan lelah, kemudahan dikerjakan. Nah, jadi bisa dilihat, jadi ketahanan terhadap lelah itu kemampuan lapisan aspal untuk menahan landutan. Terus kemudian pelaksanaan ini dibutuhkan pada saat penghambaran dan pemadatan, ya, pemadatan campuran aspal tersebut. Terus kekesatan permukaan ini untuk menjamin keselamatan pemakai jalan, terutama pada saat kondisi basah. Jadi seperti sifat-sifat campuran kemarin, kenapa sih permukaan jalan itu harus kesat, bukan licin? Jadi dari keselamatan ya. Terus kelenturan itu kemampuan campuran beraspal untuk mengakomodasi lendutan permanen. Terus keawetan itu kemampuan untuk menahan pengaruh buruk cuaca dan iklim. Jadi jangan sampai pada saat pelaksanaan musim kemarau, tapi pada saat musim penghujan itu kondisinya sudah rusak. Terus stabilitas itu untuk menahan deformasi akibat beban lalu lintas dan kedap air untuk mencegah lolosnya air. Jadi itu sifat campuran beraspal panas. Jadi campuran beraspal panas ini perkerasan lentur yang terdiri dari agregat kasar, halus, maupun bahan pengisi atau filler. Nah, nanti filler juga macam-macam ya, di jurnal mungkin beberapa sudah didapatkan bahan-bahan pengisi lainnya selain agregat halus, halus, dan juga aspal. Terus bahan pengikatnya itu yang jelas aspal dengan perbandingan tertentu yang dicampur dalam keadaan panas. Nah, ini untuk campuran aspal panas. Antara lain yang digunakan di Indonesia itu aspal beton atau laston ya, lapis aspal beton. Atau di dalam bahasa Jawanya itu aspal konkrit atau AC. Terus lapis tipis aspal beton lataston, ini HRS untuk hot rolled sheet. Terus lapis aspal pasir latasir ya. Latasir itu sandshit dan split mastic aspal. Nah, ini juga kemarin sudah dijelaskan di kelompok 5. Terus dalam membuat campuran itu beberapa bahan yang perlu diperhatikan selain aspal itu sendiri, yaitu ada agregat ya. Agregat ini juga ada 3 kategori menurut Kerr dan Walker tahun 71. Ini ada yang will good, will grade, nah, bukan will good, gradasi yang baik atau well grade, gradasi senjang atau gap grade, dan juga gradasi seragam atau uniform grade. Ini untuk yang gradasi baik itu memiliki ukuran butiran yang merata ya, dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Terus yang senjang itu gradasi terbuka atau open graded, yaitu gradasi butiran yang variasi ukuran butirannya tidak memiliki satu atau lebih ukuran butiran tertentu. Terus yang seragam berarti semua ukurannya itu sama. Bisa dilihat di gambar berikut. Jadi untuk yang well grade itu ada di hijau ini ya. Di grafik yang hijau well grade gambarnya itu dari ukuran yang terbesar dia sampai yang terkecil. Terus uniform itu yang semuanya seragam ukurannya. Terus yang gap itu ada celah ya tertentu yang tidak diisi oleh ukuran dari agregat lainnya. Terus ini untuk menurut Bina Marga yang persentase berat lolos saringan dalam agregat dalam campuran yaitu dari saringan 1,5 sampai nomor 200 yang terbesar sampai terkecil ya untuk lapisan permukaan
Ini gridnya 100%. Nah, jadi di yang terbesar ini masuk semua. Yang ini lapis fondasi dia ukurannya lebih besar ya. Bisa dilihat ini. Berarti ini yang fondasi dia 1,5 in, lolos saringan. Kalau yang di permukaan yang tidak, bisa dilihat di tabel. Terus untuk karakteristik campuran, nah, karakteristik campuran ini nanti ada beberapa jenis ya, tergantung berat isi, rongga dalam campuran, rongga dalam agregat, rongga terisi aspal, dan juga kadar aspal. Nah, jadi ini yang terpenting juga. Jadi kinerja campuran aspal sangat dipengaruhi oleh proporsi campuran menurut volume, bukan proporsi menurut berat. Nah, meskipun produksi dan pengujian campuran dilakukan menurut proporsi berat. Nah, jadi pada saat kita di lapangan, ukurannya itu satuannya berat, dan juga saat pengujian ya. Pengujian untuk agregat itu kan pasti diukur berat jenis dan lain-lainnya, rongga, kadar-kadar itu dalam satuan berat. Tapi pada saat perhitungan campuran itu menggunakan proporsi volume. Jadi nanti ada ini ya untuk perbedaannya dan untuk dari berat menuju ke volume. Jadi dari berat isi, terus rongga campuran, dan juga rongga dalam agregat, terisi aspal. Nah, jadi berat isi itu dalam satuan volume padat berat isi beraspal. Jadi untuk pengendalian mutu, karena campuran beraspal panas ini, nah, itu berat isi campuran yang tinggi menghasilkan campuran beraspal panas yang tahan lama. Jadi berat isinya tadi ini ya. Jadi dari perhitungan berat agregat, berat aspal dijadikan ke satuan volume. Kadar aspal, VB, ya, jadi semua itu, terus VFA dan VMA, rongga dalam agregat. Nah, itu juga campuran aspal panah ditambah ruang yang terisi oleh aspal. Jadi campuran awet itu maka rongga agregat harus dipenuhi. Jadi jangan sampai terlalu banyak rongga yang ada di dalam campuran tersebut. Terus untuk faktor-faktor ya, faktor-faktor yang menyebabkan pengaruh keawetan rendah. Itu ada beberapa jenis, jadi keawetan ditingkatkan melalui 3 cara ya. Ini di simak baik-baik dan dicatat. Jadi tidak semua nanti penjelasan saya cantumkan di slide. Jadi ada 3 cara untuk meningkatkan keawetan campuran, yaitu aplikasi kandungan aspal yang maksimum, terus penggunaan agregat gradasi menerus dan anti pengupasan, serta perancangan pemadatan penghasilan kekedapan maksimum. Nah, terus jika keawetan itu rendah, itu faktor penyebab dan juga akibatnya apa sih? Nah, itu yang pertama kadar aspal yang rendah, akibatnya pelepasan butirnya. Jadi jika kurang aspalnya juga kurang ya, terlalu sedikit kadar aspalnya, nah nanti tidak akan merekatkan agregat secara kuat. Jadi akibatnya akan terjadi pelepasan butir. Terus rongga udara yang tinggi akibat kesalahan perancangan dan pemadatan yang kurang. Nah, jadi pada saat merancang rongga udara masih tinggi ataupun saat pemadatan ya, pemadatannya
kurang begitu diperhatikan, itu mengakibatkan penuaan dini yang diikuti dengan retak atau disintegrasi ya. Jadi akibatnya banyak rongga yang ada di dalam. Nah, nanti campurannya tersebut itu pada saat digunakan nanti agregat-agregatnya itu yang rongga-rongga yang ada di dalamnya juga akan lebih cepat untuk merusak, atau nanti jika ada celah sedikit di permukaan itu akan kemasukan air ya, air di dalam campuran tersebut. Nah, ini agregat yang menarik air atau hidrofilik. Ini selimut, aspal mudah terkelupas, agregat juga mudah lepas. Terus faktor yang mempengaruhi kekedapan itu dipengaruhi oleh karakteristik rongga udara dalam campuran beraspal panas. Nah, ukuran rongga sebaiknya baik saling berhubungan ataupun tidak saling berhubungan. Dan akses rongga tersebut ke permukaan akan menentukan kekedapan. Nah, jadi di rongga-rongga ya, misalnya ada rongga yang satu dengan yang lainnya, itu jangan sampai berdekatan atau berhubungan. Nanti rongganya kan akan semakin besar. Nah, jika kekedapan ini buruk, itu apa sih faktor penyebab dan juga akibatnya? Itu kadar aspal yang rendah. Nah, akibatnya selimut aspal tipis, cepat menua dan pelepasan butir. Terus rongga udara yang tinggi itu mengakibatkan mudah dimasuki udara dan air, cepat terkoreksi dan disintegrasi ya. Seperti tadi. Terus kepadatan yang rendah, ini rongga udara tinggi, air mudah meresap, terus dan juga terjadi penurunan kekuatan struktur atau lapisan perkerasan. Terus faktor yang mempengaruhi kemudahan mengerjakan ini dikerjakan atau workability merupakan gambaran bahwa campuran aspal mudah dihamparkan. Nah, jadi mudah dihamparkan dan dipadatkan. Jika tidak mudah, nah, itu juga kesulitan dalam mengerjakan. Sesuai dengan campuran panas dan ditingkatkan cara merubah parameter-parameter rancangan berupa agregat atau gradasi. Nah, kemudian ini ya, bahan pengisi yang terlalu banyak dalam campuran aspal panas, pengisinya terlalu banyak atau fillernya tadi juga mempengaruhi kemudian dikerjakan tersebut campuran aspal panas. Nah, nanti dapat atau mirip seperti karet, permen karet sehingga sulit dipadatkan. Nah, jadi terlalu lentur juga tidak baik ya. Nanti mendat-mendat seperti karet. Terus kemudian dikerjakan terutama saat penting bila diperlukan pekerjaan manual yang cukup banyak. Nah, pekerjaan manual itu untuk penaburan ya, perataan seperti pada galian lubang-lubang ya, lubang-lubang got atau lubang-lubang di tepi jalan, tikungan yang tajam, mesin kan tidak langsung dapat untuk memilih ukurannya ya, ketinggian dari campuran tersebut. Terus lokasi lain yang memerlukan campuran panas yang untuk mudah dikerjakan. Nah, kemudian mengerjakan rendah, ini ukuran maksimum agregat terlalu besar, ini permukaan nanti kasar dan sulit dihamparkan. Agregat kasar juga terlalu banyak. Terus campuran sulit dipadatkan, temperatur campuran yang terlalu rendah, ini butiran agregat tidak tersemuti, tidak awet, permukaan kasar, dan juga sulit untuk dipadatkan. Terus kadar pasir medium yang terlalu banyak, nah ini akibatnya roda mesin pemadat mudah mengalami sungkur atau tetap empuk. Jadi terlalu empuk juga nggak enak.
Terus kandungan bahan pengisi yang sedikit, ini terlalu empuk atau porus, bahan pengisi banyak, ini campuran beraspal panas atau mirip permen karet, sulit ditangani dan tidak awet. Terus untuk faktor yang mempengaruhi ketahanan lelah, ini jadi ketahanan lelah itu merupakan kemampuan campuran beraspal panas untuk tidak mudah retak akibat lendutan berulang. Jadi semakin banyak jalan atau daerah tersebut dilalui roda kendaraan, lama-kelamaan akan mengalami lendutan yang berulang, dan lendutan tersebut sebisa mungkin harus kembali ke permukaan yang rata lagi, jadi ke tanah aslinya, ke permukaan asli. Ketahanan campuran aspal panas, nah ini juga dipengaruhi oleh rongga udara di dalam campuran, jadi terkait dengan kandungan aspal dan viskositas aspal. Akibatnya, apabila rongga udara itu tinggi, baik karena perancangan atau pemadatan yang kurang, ini ketahanan lelah campuran aspal panas akan berkurang secara drastis. Jadi rongga udara tadi ya itu memang berpengaruh sekali dari beberapa faktor untuk sifat-sifat campuran aspal tersebut. Terus karut tebal juga mempunyai pengaruh terhadap umur dan juga mencegah terjadinya retak lelah. Akibatnya roda kendaraan berkerasan yang tebal mempunyai daya dukung yang tinggi dan mengalami landutan yang lebih kecil terhadap daripada perkerasan yang tipis dan mempunyai daya dukung yang rendah. Ini untuk beberapa faktor yang menimbulkan beberapa akibat ya. Yaitu yang pertama kadar aspal yang rendah itu mudah retak. Rongga udara yang besar cepat menua, mudah retak. Kepadatan yang rendah itu cepat menua yang diikuti dengan retak. Ketebal lapis yang kurang, jadi ketebalannya kurang sesuai desain rencana, itu landutan yang besar dan diikuti dengan retak lelah. Terus kadar aspal yang rendah itu pasti mudah terjadi retak. Terus selanjutnya faktor yang mempengaruhi kekesatan itu tadi ya, kemampuan permukaan campuran itu untuk mengurangi selip roda kendaraan, terutama pada saat kondisi basah. Jadi itu. Terus jika memiliki kekesatan yang baik, maka permukaan bergerak pada permukaan basah memungkinkan untuk kotak dengan butir-butir agregat tidak melayang di film air atau hidroplane. Jika penyebab dan akibat kekesatan campuran beraspal panas rendah itu kadar aspal yang tinggi, itu menyebabkan kegemukan atau permukaan licin, tekstur permukaan butir yang halus di atasnya licin tadi, berpotensi hidroplaning, terus agregat yang mudah aus, itu permukaannya akan menjadi licin. Terus di campuran aspal, oke, untuk campuran aspal ini di Indonesia ya, tadi sudah dijelaskan di awal, itu ada beberapa jenis untuk aston atau AC, aspal konkrit. Ini gradasi menerus, kadar aspalnya 4-7%, suhu pencampuran itu minimum 115 derajat, fungsinya untuk mendukung lalu lintas, pelindung lapis di bawahnya, dan juga lapis aus. Sifatnya kedap air, kekuatan struktural, dan stabilitas yang tinggi. Nah, ini dibedakan menjadi 3, aus ACWC yang teratas ya. Terus ACBC untuk lapis pengikatnya, dan AC base untuk lapis pondasi. Itu untuk struktur lapis
beton, lapis aspal beton. Terus untuk latah stone, HRS, ini gradasi senjang dan kadar aspal relatif tinggi dibandingkan laston. Dicampur suhunya minimum 140 derajat, sifatnya kedap air, kenyal, tidak mengenai struktur, mudah mengalami deformasi plastis. Terdiri dari HRSB, CRS, wearing course. Terus speed mastic aspal dan latah sir. Latah sir ini juga bisa dilihat ya. Memiliki ketebalan 1-2 cm saja, cocok untuk lalu lintas yang ringan. Kedap air, tidak menilai strukturan di atasnya. Terus untuk jog mix atau campuran mix diesel aspal itu yang pertama dari pemilihan tipe lapis perkerasan. Nah, lapis perkerasannya menggunakan lapis jenis apa sih? Misalnya laston ya, atau ACWC tadi, atau HRS, atau latasir. Nah, ini untuk menentukan mix desainnya nanti jumlah kadar aspalnya dan jumlah agregatnya seperti apa. Terus jenis agregat yang digunakan, jenis gradasi, apakah senjang maupun gap dan juga seragam atau gradasi menerus, terus pemilihan jenis aspal. Dan juga yang terpenting itu menentukan jumlah kadar aspal optimum atau KO. KO ini untuk menentukan stabilitas pada campuran diuji dengan alat uji ya yang bernama Marshall. Terus karakteristik rongga, jadi rongga udara itu seperti apa, nah itu didesain terlebih dahulu. Terus diagram alir untuk menentukan kadar aspal optimum ini dari spesifikasi campurannya yang digunakan, terus agregat dan aspal membuat benda uji dan juga dipadatkan. Terus pengujian berat jenis campuran, uji Marshall, analisa rongga dan berat isi campuran, dan kriteria perencanaan menentukan kadar aspal optimum. Apakah pencampuran aspal tersebut sudah sesuai atau belum. Terus proses mix design ini menurut Aspal Institute itu yang pertama memiliki gradasi agregat yang tepat. Nah, ini berkaitan dengan fatigue, cracking, thermal cracking, dan stabilitas. Terus pemilihan jenis agregat yang tepat, jenis stabilitas, durabilitas, stripping, dan skid resistant. Terus pemilihan volumetrik campuran yang tepat ini berkaitan dengan stabilitas, durabilitas, blending, stripping, dan skin. Nah, pemilihan untuk tipe lapis perkerasan ada 3 jenis yang menggunakan aspal panas ya atau hot mix aspal, HMA, gradasi rapat, dense grade. Dibagi 3 kategori tergantung spesifikasinya, yaitu yang pertama surface mixture, binder, dan base. Ini ukuran maksimum agregat ya, yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau yang surface itu campuran dirancang memiliki stabilitas dan durabilitas yang cukup, mengantisipasi beban lalu lintas dan efek udara, perubahan temperatur, dan juga air. Terus umumnya memiliki kadar aspal lebih tinggi dari lapisan binder dan lapisan base yang surface mix. Ukuran agregat itu 3/8 sampai 3/4 in. Untuk binder mixture ini ukuran agregatnya ya tadi dari 3/4 sampai 1,5 in, yang base itu berarti yang terbesar agregat memiliki maksimum agregat sampai dengan 3 in. Nah, ini untuk pemilihan gradasi agregat. Ini mempengaruhi besarnya rongga dalam campuran dan menentukan workability atau sifat mudah dikerjakan tadi dan stabilitas campuran. Gradasi ini campuran aspal menunjukkan persen terhadap berat agregat yang harus berada di luar daerah larangan atau restrict zone yang ditunjukkan tabel. Nah, ini untuk batasannya, kurva Villard dan kurva gradasi. Rumusnya menggunakan E sama dengan 100 kali D per
D besar pangkat 0,4. Itu persentase lolos saringan bukaan. Saringan ukuran agregat diperiksa dibagi ukuran maksimum agregat yang terdapat pada campuran tersebut. Nah, ini untuk persentase ya, untuk latasir, laston, dan juga lataston. Bisa dilihat di tabel. Terus untuk desain ACWC, gradasinya juga sudah ada ketentuan ya. Membuat ACWC, rancangan gradasi agregat memotong kurva Fuller. Jadi daerah larangan itu yang area sini ya, itu tidak boleh menggunakan gradasi di situ, titik kontrol, dan juga kurva Fuller yang pink titik-titik ini. Terus pemilihan jenis agregat, ini gradasi tepat, daya tahan kuat, nah ini sudah dibahas materi agregat kemarin. Tadi agregat campuran kasar, halus, maupun filler. Terus pengujian, ini agregat kasar, tertahan ayakan nomor 8, fraksi kasar, batu pecah. Pengujiannya, kekentalan, abrasi, menggunakan Los Angeles, SNI 3241791, maksimal 40%. Nah, ini untuk pengujian sudah. Terus untuk pemilihan jenis aspal. Nah, aspal nanti ada beberapa jenis. Yang pertama aspal keras, aspal semen yang digunakan, terus aspal cair, aspal emosi, dan juga aspal modifikasi. Nah, untuk aspal keras itu dapat ini ya hasil dari viskositas pada suhu 60 derajat. Nah, itu satuannya untuk AC 2.5, AC5 sampai AC40. Jadi nilai viskositas, penurunan berat maksimum, duktilitas, titik nyalanya berapa sih yang dipersyaratkan. Terus untuk viskositas pada viskositas residu, nah jadi tadi satuannya AC25 yang ini menggunakan AR ya, AR 10, AR 20, jadi kode di aspalnya tersebut itu aspal keras dengan viskositas residu sebesar 60 derajat. Jadi yang AC tadi aspal 25 ya, 2.5 itu untuk AC atau aspal keras ya, aspal konkret yang mempunyai viskositas 250 pois pada suhu 60 derajat. Tadi yang AC ini. Terus ini juga dikenal aspal lunak. Untuk AC yang 40 itu aspal keras yang viskositasnya 4.000 pois pada 60 derajat. Terus yang AR ya. Satuannya AR ini itu edge residue. Jadi AR10 itu viskositasnya 1000 pois, itu merupakan aspal lunak. Terus aspal 160 itu viskositasnya 16.000 pois ya. 16.000 pois. Yang itu yang paling tinggi atau yang paling keras. Di 160 itu. Terus yang pada penetrasi 60 derajat. Nah, untuk klasifikasi ketiga itu sesuai dengan pengujian penetrasi ya. Kalau tadi kan pada viskositas 60
derajat Celcius. Kalau yang ini untuk batasan pada pengujian penetrasi 60 derajat. Nah, nilai penetrasinya itu dari 40, 50 sampai dengan 200 dan 300, 200 sampai 300. Jadi semakin tinggi nilai penetrasinya itu aspal tersebut semakin lunak ya. Jadi semakin ke sana aspalnya semakin lunak. Terus selanjutnya untuk aspal cair ya. Aspal cair nanti ada 3 jenis, yaitu yang pertama aspal cair penguapan cepat atau rapid curing atau RC. Jadi ini aspal cair itu aspal keras dicampur dengan fraksi minyak bumi ya. Minyak bumi ini untuk dengan cara menyampurkan aspal keras dengan fraksi minyak ringan. Misalnya nafta aspal ini mengering lebih lambat daripada aspal keras. Jadi lebih lembek ya, digunakan minyak berat, digunakan aspal kelembapan permanen. Jadi untuk yang RC, aspal keras dicampur dengan pelarut ringan mudah menguap. Nah, umumnya nilai titik didih itu sama dengan titik didih bensin atau gasolin atau nafta. Lebih cepat menguap dibagi menjadi RC70, RC250 sampai RC5000. Untuk AC MC atau medium curing itu aspal cair penguapan medium, itu aspal keras dicampur dengan pelarut medium yang mudah menguap. Nah, ini titik didihnya sama dengan titik didih minyak tanah. Ini MC30, MC70, 250 sampai 3000, dan penguapan lambat atau slow curing MC itu SC ya, slow curing itu ada beberapa jenis karena menguapnya lebih lambat ya, yaitu SC70, SC250, 800 dan juga 3000. Jadi itu untuk aspal cair. Aspal cair ini digunakan pada saat campuran ya, aplikasi pada prime coat dan juga tag coat. Nah, kemarin juga dibahas di aspal. Jadi untuk lapis ikat ya, peresapan atau penambalan, nah itu menggunakan aspal cair yang ada di sini. Terus aspal emulsi ini menggunakan bahan emulsi ya, ada 3 jenis nanti dari ukuran diameternya 0,5 sampai dengan 5 mikron, yaitu kationik, anionik, dan juga non-ionik. Non-ionik berarti tidak mempunyai ion anoda. Anionik dan kationik. Nah, ini untuk pemantapan cepat, rapid setting RS1, 2, kationik CRS, medium, dan juga yang lambat. Terus modifikasi ini untuk meningkatkan ketahanan terhadap deformasi, rotting, sedangkan alasan lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap retak termal dan meningkatkan keawetan campuran. Nah, ini kemarin ya aspal modifikasi ada beberapa tambahan-tambahan, misalnya menggunakan tambahan karet ataupun menggunakan plastik. Nah, ini juga bisa digunakan. Jadi untuk menambahkan sifat-sifat atau kekurangan dari aspal tersebut. Ini kepentingan modifikasi aspal 2 jenis polimer, polyolefin dan juga styrenik polimer. Ini mencakup itu satuannya. Terus polimer dibedakan menjadi plastomer dan elastomer. Terus tadi untuk menentukan kadar aspal optimum ya, beda aspal dengan semen. Jadi aspal tidak memiliki kekuatan struktur. Fungsinya itu sebagai bahan perekat atau binder dan juga filler pengisi. Ini jumlah campuran harus optimum.
Nah, jika terlalu sedikit tadi ya, kurangnya interlocking ikatan antar agregat sehingga rongga akan semakin banyak dan juga air masuk ke rongga tersebut. Jika terlalu banyak, ini terjadi blending atau penggumpalan aspal di permukaan perkerasan sehingga pengelupasan aspal. Jadi terlalu banyak ya, terlalu banyak juga. Ini untuk metode aspal institut menentukan kadar aspal aromatik G5A atau coarse agregat halus KC, persentase filler dan juga P. Terus untuk pemeriksaan setelah dilakukan pengujian di laboratorium itu dilakukan pemeriksaan metodenya menggunakan Marsal SNI 62489 tahun 91. Ini dikembangkan Bruce Marsal dari US Army Corps of Engineers. Tujuannya untuk menentukan stabilitas campuran agregat dan aspal terhadap kelelahan plastis atau flow. Flow itu sebagai perubahan deformasi atau regangan dari tanpa beban sampai beban maksimum. Itu berapa sih? Atau menggunakan Marsal. Alat ujinya itu dari cetakan di sini, mesin penumbuk, dan alat Marsal digital maupun yang menggunakan ring oven dan water bed dengan suhu 20-60 derajat. Water bed kita juga. Jadi alat-alat ini kita sudah punya. Oke, terima kasih.